Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya di MM Bali Bonsai, channel yang membahas bonsai dan seputar tanaman. Nah, di video kali ini saya akan melakukan pelepasan kawat ya pada bahan bonsai, yang mana ini kawatnya sudah mulai masuk dan sangat dalam ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ini sangat dalam. Nah, jadi kita harus lepas. Nah, kalau kita biarkan ini terlalu lama, dia ini akan merusak alur, bahkan membuat bonsai kita tidak ngepen. Kenapa bisa tidak ngepen? Nanti saya akan. Nah, ini dia teman-teman. Bonsainya saya sudah pindah ke sini biar lebih memudahkan saya melakukan pelepasan kawat. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan bahan ini. Yang dulu saya waktu okulasi, nah ini adalah pohon iprik ya, yang saya stek dari batang yang bentuknya seperti ini, yang berkarakter seperti ini. Waktu penyetean saya sudah bikinkan videonya. Waktu pembentukan gerak dasarnya saya sudah bikin videonya. Yang pengen nonton nanti saya akan sematkan linknya di deskripsi atau di tautan di atas. Nah, ini saya sudah kawat cukup lama ya, karena memang kesibukan jadi saya tidak sempat mengontrol dan kawatnya sudah masuk terlalu dalam ya. Jadi ini perlu dilepas segera mungkin ya, karena dia itu bisa merusak kambium, dan juga bisa membuat bonsai ini tidak akan ngepen. Kenapa tidak bisa ngepen teman-teman? Karena ketika kawat sudah mulai masuk kambium seperti ini ya, cukup dalam, dan kita nanti lepas, dia itu cenderung akan membengkak ya, jadi dia itu akan membesar. Nah, kalau seperti ini di sini sudah kawatnya sudah masuk, dan di sini kawat tidak masuk, otomatis dia itu akan besaran di atas ketimbang yang di sini. Jadi dia itu tidak akan ngepen teman-teman. Seperti ini juga. Ini ya. Ini kawatnya sudah masuk. Di sini belum ada masuk. Jadi di sini akan bengkak, dan di sini nanti pasti akan lebih besar ketimbang yang di bagian bawahnya. Ini juga dulu kawatnya sudah masuk ya, masih bekasnya. Namun yang di sini pertumbuhannya cukup subur. Di bagian sini masuk lagi kawatnya. Nah, rencana saya mau kawatnya masuk di bagian sini ya, masuk kambium. Namun pertumbuhan di sini kurang subur, lebih subur di bagian atas ketimbang ini. Seharusnya di batang sini lebih besar ketimbang yang di atas ya, biar balance. Setidaknya sepertiga dari batang utama ini. Nah, kalau ini sih sebenarnya udah cukup besar, namun di sini kurang besar. Nah, biar tidak berlarut-larut terlalu lama antara besar dan kecil, jadi ini dan kawatnya sudah masuk, dan nanti dia itu bisa merusak kambium juga. Kalau kelamaan dia itu bisa patah teman-teman. Artinya bagian di luarnya di sini besar, namun yang tertimpa kawat kecil dia itu akan bisa patah ya di bagian sini. Jadi harus dilepas ya. Nah, kita lepas saja teman-teman. Nanti kita lepas, kalian juga nanti saya akan melakukan seleksi ranting ya, yang mana ranting yang akan saya pakai dan yang mana tidak akan saya pakai. Kita lebih dekat lagi ya. Nah, ini lebih jelas ya teman-teman, bisa dilihat ini sangat sudah masuk sekali. Bisa dilihat ya, lukanya dalam sekali. Nah, kalau untuk jenis kimang sih sebenarnya tidak masalah ya, namun asalkan tanaman itu subur, dia itu akan cepat menutup.
Namun ketika pada bahan bonsai yang lain seperti jenis serut, kalau kawatnya sudah masuk seperti ini, dia itu akan lama sekali menutupnya. Ini karena kimeng, jadi dia itu akan lebih cepat. Namun kalau kelamaan dia itu juga akan merusak ya, akan menghilangkan kesan ngepennya. Jadi kita akan lepas semuanya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, ini lukanya besar sekali, dalam sekali. Dia itu ini nanti akan membengkak dan lebih besar yang di atas ketimbang yang di bawah nantinya. Jadi tidak akan ngepen. Untuk mendapatkan ngepennya lagi itu lama ya. Nah, ini semuanya sudah masuk. Sudah lewat ini. Sudah lewat waktu ini. Dan juga kalau kawatnya terlalu masuk ke dalam seperti ini ya, dia itu akan meninggalkan bekas luka meskipun sedikit ini, dan ini menyebabkan terhalangnya tunas tumbuh di bagian-bagian sini ya. Di bagian sini tidak akan tumbuh tunas, teman-teman. Saya sudah buktikan itu. Kalau di mana bekas kawat masuk ke dalam kambium, dia itu tidak akan tumbuh tunas. Dia mau tumbuh tunas apabila bekas kawatnya itu sudah menutup sempurna, teman-teman. Jadi saya yakin di bagian sini tidak akan tumbuh tunas dulu sebelum ini menutup. Karena saya sudah pernah ngalamin pada bahan bonsai lain ya, ketika sudah terkena atau tertimpa kawat seperti ini, dia itu akan lama tumbuh tunas. Menurut saya sih itu wajar ya, karena di dalam jaringan kambium ini mungkin terhalang ataupun ada jaringan-jaringan di dalam kambium ini yang terluka akibat kawat itu, jadi tunasnya tidak mau tumbuh ya, tidak ada mau tumbuh, dan juga menunggu penyembuhan kambiumnya baru tunasnya akan tumbuh. Seperti ini contohnya, ini bekas kawat tidak ada tunas bagian sini, namun bagian sini tumbuh. Bagian sini juga tidak ada, bagian sini yang tumbuh. Ini juga tidak ada. Waktu saya kawat ini saya potong tunasnya, saya kawat, dan ini sedikit sudah ada masuk, namun tidak mau keluar lagi di sini, bahkan di sininya, di ujungnya sini yang tumbuh. Jadi buat teman-teman, atau ini pelajaran ya buat saya juga, kalau mengawati itu harus selalu dikontrol ya. Apalagi tanaman itu sangat subur, jadi kawatnya itu cepat sekali masuk. Dan kita juga harus cepat melepas kawatnya. Kalau yang ini sudah terlalu dalam ya, di bagian sini. Nah, nanti saya juga akan seleksi beberapa rantingnya ya, supaya memaksimalkan ya pertumbuhan daripada tunas-tunas atau ranting-ranting yang memang saya inginkan ya. Atau jika perlu nanti kalau ada cabang yang harus dikawat, kita akan kawat lagi. Kita akan kawat ulang. Namun saya akan menunggu biar kambiumnya ini agak menutup dulu ya, tidak sekarang. Ini masih banyak sekali bekas-bekas kawatnya, masih luka. Jadi kalau kita kawat sekarang, dia tuh akan lebih membengkak.
Nah, untuk di bagian sini saya akan biarkan ya, karena belum masuk. Dan juga saya akan pengen juga kawat ini biar masuk dulu, biar membengkak, biar lebih besar. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini kawatnya sudah masuk semua di bagian sini. Nah, di bagian sini tidak ada kawat masuk, ini lebih kecil ketimbang yang ini, jadi ini tidak apen. Jadi saya harus menunggu pembesaran lagi. Dan di bagian sini juga kawatnya masuk sedikit, dan di sini banyak. Jadi bagian sini lebih besar daripada bagian yang di bawahnya. Ini juga kurang pen ya. Jadi kita harus menunggu lagi biar ini lebih ngepen dengan cara kita menyuburkan tanaman ini. Nah, untuk di bagian belakangnya ini masih pohon iprik, saya biarkan. Rencana saya mau okulasi, karena saya mau okulasi lagi dengan kimang ya, biar mengisi kekosongan di bagian belakang. Dulu saya sudah pernah ada cabang di sini, saya okulasi dengan kimang, namun tidak berhasil, mati. Jadi saya potong dan ternyata tumbuh lagi. Dan saya akan coba besarkan dulu, nanti saya akan okulasi ya. Saya akan buang ya, supaya memaksimalkan pertumbuhannya. Dan untuk pengelosan ya, biar ini cepat besar batangnya, mengejar yang di bagian sini. Jadi saya akan pruning beberapa yang memang tidak saya pakai ya. Jadi yang mana saya akan pakai, yang ini saya akan buang ya karena terlalu di bawah. Dan nanti biar tumbuh lagi, saya akan pruning. Dan sekarang musim hujan, jadi saya rasa pertumbuhannya akan semakin cepat ya, karena terkena air hujan. Ini juga saya akan pruning. Nah, kalau untuk yang di bagian ini saya biarkan, karena saya perlu tunas bagian sini dan juga mengarahkan ke sini nanti. Nanti setelah kambiumnya agak menutup, baru saya akan arahkan. Ini saya akan potong biar lebih cepat pembesarannya ya. Ini juga semua saya akan potong. Tujuannya supaya pengeluasan ya, biar tumbuhnya makin cepat di bagian sini ya, karena di sini masih terlalu kecil. Ini juga saya akan potong ya, semuanya nanti kita bikin percabang baru lagi. Kalau untuk yang ini saya akan potong sedikit ya, mungkin segini dulu untuk menghambat pertumbuhan bagian atas. Dan di sini saya akan potong juga. Ini saya akan buang. Ini saya akan potong dulu segini. Paling nanti kita cari tunasnya di bagian sini. Ini juga saya akan potong dulu ya, untuk menghambat pertumbuhan di bagian sini. Ini juga saya akan potong. Ini juga, dan ini juga ujungnya saya akan potong. Namun di bagian sini tidak saya potong, karena saya pengen mengejar pertumbuhan di bagian ini dulu. Ini saya potong karena ini sudah lumayan besar ya, sudah setengah daripada ini. Namun di sini nanti pasti akan terjadi pembengkakan yang signifikan karena kawatnya terlalu masuk dalam, dan sini bagian masih kecil dan sini masih tertinggal jauh. Nanti kita tinggal lakukan penyuburan ya. Kalau teman-teman punya lahan ground yang cukup, teman-teman mungkin bisa di ground biar pertumbuhannya semakin cepat ya. Nah, kalau saya punya lahan ground terbatas, jadi ya bersabar saja pembesarannya dalam pot.
Nah, ini juga dulu saya, nah di sini juga saya potong beberapa waktu lalu untuk menghambat pertumbuhan yang di atas, karena ini sudah cukup, tinggal nunggu yang bagian sini aja. Ini saya akan, kawatnya akan saya diamkan dulu mungkin sekitar 2-3 minggu biar agak masuk dulu, biar mau membengkak, baru saya akan lepas. Ini karakternya seperti ini, mantap. Ini bekas potong yang besar. Ini kambiumnya sudah mulai jalan ya, sudah mulai jalan, namun tidak menutup sempurna. Untuk perakarnya ini jelek ya teman-teman. Nah, saya kasih sedikit ini ya, saya masih biarkan saja. Nanti kita bisa tanam segini, dikasih batu tidak masalah, karena ini adalah hasil stekan dengan batang yang cukup tua dengan bentuk yang seperti ini. Saya lihat ini unik, makanya saya stek dan okulasi dengan kimang. Nah, baiklah teman-teman, sekian dulu ya video dari saya, bagaimana cara mengatasi pohon bonsai agar ngepen ya, dan tidak terlalu kebablasan dengan cara melepas kawat secepat mungkin. Jangan biarkan kawat masuk terlalu dalam kepada kambium. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Mari kita sama-sama belajar ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya. Nah, sampai jumpa ya di video-video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.